Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta kajian kitab Taisir dimanapun berada, pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu dalam rangka melanjutkan kajian kitab Taisir Mustalahil Hadis ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dan kita pelajari beberapa minggu yang lalu bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kajian, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wal mahdi khalifatihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili wa Syekh Muhammad Bahauddin Syah Naqsyabandi wa Syekh Ahmad At-Tijani, thumma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadina wa li asatidatina wa li talamidina wa li tilmidatina wa li tullabina wa li talibatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a. Wa nakhussu khususan ila sahib hadzal kitab Syekh Ad-Doktor Mahmud At-Tuhan wa kadzalika li syekhina al-marhum Kiai Ali Mustafa Yaqub wa jami'i mudarrisina fi hadzal fanni. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, Bapak Ibu peserta kajian kitab Taisir yang berbahagia. Pada minggu lalu kita sudah selesai membahas jenis yang pertama dari pembahagian hadis dhaif, ya, yang disebabkan oleh keterputusan sanad, yaitu yang disebut dengan hadis mu'allaq. Ya, seperti yang sudah kita bahas bahwa hadis dhaif itu disebabkan oleh dua hal secara umum. Ada yang dhaif gara-gara terputusnya sanad, kemudian ada yang dhaif gara-gara cacatnya perawi, ya. Nah, hadis yang dhaif gara-gara terputusnya sanad, nah itu dibagi lagi menjadi dua. Ada yang keterputusannya bersifat zahir, ya, yang jelas. Kemudian ada yang keterputusannya bersifat khafi atau tersembunyi. Nah, hadis mu'allaq yang kita bahas minggu lalu itu merupakan jenis pertama dari pembahagian hadis dhaif yang disebabkan oleh keterputusan sanad yang zahir, ya, atau yang
yang jelas gitu ya, yang terlihat jelas. Nah, apa itu hadis mu'allaq? Nah, hadis mu'allaq itu adalah hadis yang semua sanadnya hilang, ya, kecuali hanya sahabat saja, ya, hanya sahabat saja, langsung sahabat, atau mungkin langsung Nabi saja, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Nah, atau tabiin, mulai dari tabiin, kemudian sahabat, kemudian baru Nabi. Nah, itu semuanya disebut dengan hadis mu'allaq, ya. Mu'allaq itu secara bahasa artinya yang digantung. Nah, kalau hadis itu ibarat layangan, ya, maka yang paling atas itu Nabi, nah yang di bawahnya sahabat, kemudian yang di bawahnya lagi tabi'in, kemudian di bawahnya lagi tabi'in, kemudian tabi'in sampai kepada mukharrij, ya, yang membukukan hadis. Nah, hadis mu'allaq itu hadis yang tergantung saja, ya, hanya ada di sahabat kemudian Nabi, yang harusnya, ya, sanad hadis itu harus lengkap dari sahabat, ya, kemudian tabi'in sampai kepada mukharrij. Nah, itu hadis mu'allaq, ya. Nah, kemudian hadis mu'allaq ini secara umum dihukumi dhaif. Ya, dihukumi dhaif. Nah, kapan itu? Yaitu ketika dia berada di kitab-kitab ummahat, ya, kitab-kitab hadis yang ummahat. Nah, apa maksudnya kitab hadis yang ummahat? Maksudnya kitab hadis yang primer. Ya, kitab hadis yang penulisnya mempunyai sanad langsung kepada Rasulullah. Nah, misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibni Majah, kemudian Al-Mustadrak dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya disebut dengan kitab-kitab hadis yang ummahat. Ya, pengarangnya punya sanad langsung kepada Rasulullah. Nah, hadis mu'allaq dihukumi dhaif kalau dia berada di kitab ummahat seperti itu. Tapi kalau dia berada di kitab yang ghairu ummahat, ya, maksudnya kitab hadis yang penulisnya tidak punya sanad langsung kepada Rasulullah, tapi dia hanya mengutip hadis dari kitab-kitab induk atau kitab ummahat. Maka kalau kita temukan hadis mu'allaq dalam kitab-kitab tersebut, ya, ghairu ummahat, seperti misalnya Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Arba'in, dan lain sebagainya, maka itu tidak masalah. Jadi hadis mu'allaq itu hanya akan dikategorikan sebagai hadis dhaif kalau dia berada di kitab induk, ya, di kitab ummahat. Nah, kemudian hadis mu'allaq yang ada di kitab ummahat ini pun dibagi lagi jadi dua. Ya, kitab hadis mu'allaq yang ada di Sahih Bukhari Muslim, kemudian hadis mu'allaq yang ada di kitab selain keduanya. Nah, bagaimana status hadis mu'allaq yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim? Nah, itu dirinci lagi menjadi dua kemarin, ya. Kalau lafaz ada atau lafaz periwayatannya menunjukkan lafaz yang apa namanya yang kuat, ya, yang menunjukkan zon, seperti qala, dzakara, atau haka, berkata Rasulullah, atau telah menceritakan Rasulullah, atau Rasulullah telah menyebutkan. Nah, itu namanya sigat-sigat yang jazam, ya, sigat-sigat yang pasti. Maka hadis mu'allaq yang seperti itu maka tidak dihukumi dhaif, ya, kalau ada di Sahih Bukhari Muslim. Tapi kalau sigat yang digunakan adalah sigat tamrid, ya, sigat tamrid itu sigat yang menunjukkan ketidakpastian. Misalnya qila, atau dzukira, atau hukia misalnya. Nah, itu disebut dengan sigat tamrid. Ustaz, terputus, suaranya tidak ada. Mohon diulang, Ustaz. Ya. Sampai di mana tadi, Pak? Ke sini jelas, nggak putus-putus. Oke. Bisa didengar Bapak Ibu, ya? Oke, jadi
kalau seandainya sighat yang digunakan di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim itu ya untuk hadis mu'allaqnya adalah sighat tamrid, ya, sighat yang menunjukkan ketidakpastian seperti hukiya atau qila atau misalnya dzukira, ya, dikatakan, disebutkan atau diceritakan. Nah, itu baru hal itu akan menyebabkan hadis itu menjadi dhaif. Nah, sekalipun ya dalam kitab Sahih Bukhari Muslim itu sebenarnya sudah dijamin tidak akan mungkin ada hadis yang sangat lemah dimasukkan oleh Imam Bukhari Muslim ke dalam kitab sahih mereka. Nah, jadi intinya hadis mu'allaq dalam kitab sahih itu tidak mungkin dhaif jiddan, ya, atau dhaif yang syadid. Nah, paling kalau seandainya bermasalah, ya, kalau seandainya ada hadis mu'allaq di di Sahih Bukhari Muslim, biasanya itu hanya dalam rangka meringkas sanad. Ya. Karena seperti yang kita ketahui, dalam Sahih Bukhari Muslim itu kan ada hadis yang berulang, ya. Misalnya dalam Sahih Muslim, jumlah hadis pada Sahih Muslim semuanya ada 12.000 hadis. Itu kalau berulang, ya, dihitung dengan hadis-hadis yang berulang. Tapi kalau hadisnya tidak berulang, dihitung satu hadis saja tanpa dihitung hadis-hadis yang berulang, nah itu jumlahnya cuma 4.000 hadis. Nah, artinya apa? Ketika ada hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari Muslim, bisa saja itu sanadnya mu'allaq hanya untuk satu hadis itu, tapi di tempat lain sudah beliau sebutkan semuanya. Nah, kenapa mu'allaq di satu hadis ini? Ya karena untuk meringkas saja. Karena kalau diulang semua, nah itu kan terlalu panjang jadinya, ya. Terlalu panjang dan berulang juga semuanya. Nah, itu makanya sanadnya sebagian beliau ringkas. Nah, sehingga muncullah hadis-hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, itu di antara ringkasan yang berkaitan dengan hadis mu'allaq. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahagian yang kedua, ya, dari hadis dhaif yang disebabkan oleh keterputusan sanad yang zahir, yaitu hadis mursal. Oke, gimana Bapak Ibu, suara saya kedengaran? Iya, sudah kedengaran. Nah, alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk ke jenis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-mursal. Ini adalah bahasan tentang hadis mursal, ya. Al-awwal ta'rifuhu. Yang pertama adalah pengertiannya. Ta'rifuhu lughatan huwa ismu maf'ulin min arsala bima'na atlaqa. Faka'anna al-mursila atlaqal isnada wa lam yuqayyidhu birawin ma'rufin. Jadi pengertian hadis mursal secara bahasa, ya, secara lughatan, secara bahasa, merupakan isim maf'ul dari kata-kata arsala. Ya, jadi mursal, kata-kata mursal ini kalau kita tinjau menurut ilmu bahasa Arab, dia adalah bersighat isim maf'ul, ya, dari kata arsala. Kalau kita tasrifkan, arsala yursilu irsalan wa mursalan fahuwa mursilun wa dzaka mursalun. Nah, jadi mursal ini secara bahasa merupakan isim maf'ul kalau kita tinjau dalam ilmu sharaf. Artinya kata yang dikenai objek perbuatan. Oke. Yang terambilkan dari arsala bimakna atlaqa, yang mempunyai makna atlaqa. Jadi atlaqa itu artinya
membebaskan ya atau membuat sesuatu itu menjadi mutlak, atlaqa. Faka'annal mursila, maka seolah-olah seorang perawi yang mursil, ya mursil itu artinya istilah untuk isim fa'il dari arsala, ya, orang yang memursilkan atau orang yang memursalkan sebuah riwayat, atlaqal isnad, maka seolah-olah seorang perawi yang mursil yang meriwayatkan hadis mursal itu dia melepaskan sanad. Ya, dia melepaskan sanad, walam yuqayyidhu birawin ma'rufin, dan tidak dia ikat sanad itu dengan perawi yang ma'ruf, ya, perawi yang dikenal. Nah, itu arti mursal secara bahasa, ya. Nah, mursal ini ya bisa dikatakan kebalikan dari mu'allaq sebenarnya. Kalau mu'allaq itu kan semua sanad dibuang kecuali cuman sahabat. Nah, sementara kalau mursal ini ya semua sanadnya ada kecuali sahabat. Nah, itu. Jadi kebalikan sebenarnya dari hadis mu'allaq. Nah, coba kita baca pengertian secara istilah ya. Alba istilahan huwa ma saqata min akhiri isnadihi man ba'da tabi'i. Nah, sementara mursal secara istilah, ya, secara istilah ilmu hadis, yaitu ma saqata. Ma ini merupakan isim mausul ya. Nah, salah satu cara menerjemahkan isim mausul itu kita sesuaikan dia dengan konteks pembicaraan. Nah, karena kita sedang membicarakan hadis, berarti ma mausul ini kita terjemahkan dengan hadis. Nah, apa itu mursal secara istilah? Yaitu yaitu hadis yang gugur atau yang hilang dari akhir sanadnya man, ya, perawi yang ada setelah tabi'in. Nah, jadi hadis mursal itu hadis yang hilang dari akhir sanadnya. Nah, akhir sanad itu kan yang ada sahabat ya. Jadi ada awal sanad, ada akhir sanad. Nah, sudah kita bahas di pertemuan awal-awal dulu. Kalau akhir sanad itu adalah sahabat ya, sahabat. Sementara kalau awal sanad itu adalah syekh atau guru dari mukharrij. Nah, itu disebut dengan awal sanad. Nah, sekarang akhir sanad. Saqata min akhiri isnadihi. Hadis yang gugur atau yang hilang dari akhir sanadnya yaitu perawi yang sesudah tabi'in. Nah, kira-kira siapa perawi yang sesudah tabi'in? Ya, sahabat ya. Jadi kan tabi'in itu ngambil hadis dari tabi'in, kemudian tabi'in ngambil hadis biasanya dari sahabat. Nah, sekarang perawi yang sesudah tabi'in itu hilang, yaitu sahabat. Ya. Nah, itu makanya hadis mursal itu kalau bisa kita bahasakan hadis yang di tabaqat sahabatnya itu tidak ada perawinya. Jadi tabi'in itu langsung menceritakan Nabi. Nah, jadi tabi'in langsung melompat ke Nabi. Artinya penghubung antara tabi'in dengan Nabi itu tidak disebutkan. Nah, itu hadis mursal. Nah, bagaimana keterangan atau syarah dari pengertian itu? Syarhut ta'rif, ya, penjelasan dari definisi. Huwal haditsul ladzi saqata min isnadihi ar-rawi alladzi ba'da tabi'i. Jadi hadis mursal itu adalah hadis yang hilang atau yang gugur dari sanadnya. Siapa yang gugur itu? Perawi yang ada setelah tabi'in. Ya, perawi yang ada setelah tabi'in. Siapa perawi yang setelah tabi'in? Nah, ini. Walladzi ba'da tabi'i huwa sahabiyyu. Dan adapun perawi yang ada sesudah tabi'in itu adalah sahabi, yaitu sahabat. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, biasanya urutan sanad itu adalah tabi'in ngambil dari tabi'in, kemudian tabi'in ngambil dari sahabat. Nah, sekarang perawi yang sesudah tabi'in, nah siapa berarti? Yaitu sahabat.
Wa akhirul isnadi huwa tarfuhu alladhi fihi as-sahabiyyu. Dan adapun yang dimaksud dengan akhir sanad itu adalah ujung sanad yang fihi as-sahabi, yang ada sahabatnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi akhir sanad itu adalah sahabat. Ya. Sementara kalau awal sanad itu adalah syaikhul mukharrij, ya, guru dari mukharrij. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan dulu ya, bahwa hadis mursal itu hadis yang gugur perawi atau hilang perawi yang sesudah tabi'in. Atau bisa kita bahasakan sahabatnya hilang gitu ya. Tabaqat sahabatnya kosong. Oke, nah sekarang bagaimana bentuknya dalam contoh dalam bentuk konkret. Nah, Thalithan suratuhu. Yang ketiga adalah suratuhu, gambaran dari hadis mursal. Seperti apa gambaran konkretnya? Wa suratuhu ayyaqula at-tabi'iyyu sawa'un kana saghiran aw kabiran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza aw fa'ala kadza aw fu'ila bihadratihi kadza. Wa hadhihi suratul mursali 'indal muhadditsin. Adapun bentuk atau gambaran dari hadis mursal itu adalah ayyaqulat tabi'i, bahwa berkata seorang tabi'in, ya, tabi'in itu adalah murid dari sahabat, sawa'un kana saghiran au kabiran, baik tabi'in itu saghiran, ya, saghiran junior, au kabiran atau senior. Nah, apa bedanya tabi'in saghir dengan tabi'in kabir? Nah, ini istilah ilmu hadis ya, Bapak Ibu. Tabi'in saghir maksudnya adalah tabi'in yang sebahagian besar gurunya adalah tabi'in juga. Nah, itu disebut dengan tabi'in saghir. Ya. Jadi sebahagian besar gurunya itu dari tabi'in juga. Itu namanya tabi'in saghir. Sementara kalau tabi'in kabir itu adalah tabi'in yang sebahagian besar gurunya adalah sahabat. Nah, itu namanya tabi'in kabir. Siapa contohnya? Misalnya Sa'id bin Musayyib. Ya. Beliau adalah tabi'in, tapi gurunya sebagian besar itu adalah sahabat. Bahkan ada yang mengatakan guru beliau itu sampai 70 orang sahabat. Nah, itu Sa'id bin Musayyib. Ada juga yang membacanya Musayyab ya. Tapi beliau lebih suka dipanggil atau disebut dengan Musayyib, bukan Musayyab. Nah, kemudian ada lagi namanya Alqamah bin Qais, ya, itu juga tabi'in kabir itu. Kemudian ada juga namanya Masruq, ya. Kemudian ada juga namanya Ubaidillah bin Adi, ya. Nah, itu semuanya disebut dengan tabi'in kabir. Tabi'in kabir, tabi'in yang sebahagian besar gurunya adalah golongan sahabat. Nah, sementara kalau tabi'in shaghir, tabi'in yang sebahagian besar gurunya adalah tabi'in yang lain. Nah, jadi mereka belajarnya sesama tabi'in. Nah, itu namanya tabi'in shaghir. Baik tabi'innya shaghir ataupun kabir, ya, shaghir junior, kabir senior. Apa kata tabi'in itu? Qala Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata atau bersabda seperti demikian. Au fa'ala dzalika, atau Rasulullah telah melakukan hal itu. Au fu'ila bihadratihi kadza, atau hal itu telah dilakukan di hadapan Rasulullah. Nah, misalnya ada tabi'in yang ngomong seperti itu. Nah, itu adalah gambaran dari hadis mursal. Pertanyaannya, apakah mungkin tabi'in melihat Nabi melakukan sebuah perbuatan, atau apakah mungkin tabi'in mendengarkan Rasulullah secara langsung? Jawabannya nggak mungkin ya, karena tabi'in itu adalah man laqiya as-sahabiyya wa amana bin nabi wa mata musliman. Orang yang bertemu dengan sahabat, beriman dengan Nabi, artinya tidak pernah bertemu dengan Nabi,
wa mata musliman, dan meninggal dalam kondisi muslim. Nah, artinya tabi'in tidak mungkin bertemu dengan Nabi. Nah, tapi dalam hadis mursal itu tabi'in langsung meriwayatkan Nabi, ya, qala Rasulullah, tanpa menyebutkan siapa gurunya dari golongan sahabat. Nah, itulah yang disebut dengan hadis mursal. Wa hadhihi suratul mursali 'indal muhadditsin. Dan inilah bentuk hadis mursal menurut ahli hadis. Oke. Nah, itu gambaran dari hadis mursal. Nah, sekarang apa contoh dari hadis mursal itu? Nah, sekarang kita sebutkan, kita baca contohnya. Rabi'an mithaluhu. Yang keempat adalah contohnya. Adalah ma akhrajahu Muslimun fi sahihihi fi kitabil buyu'i. Qala haddatsani Muhammadun ibnu Rafi'in, ya, Thana Hujainun. Nah, Thana ini singkatan dari haddatsana, ya, singkatan dari haddatsana. Jadi disingkat menjadi Thana, ya. Thana Hujainun, kemudian Thana Al-Laitsu an Uqailin an Ibni Shihabin an Sa'id ibni Al-Musayyib. Nah, ini yang populer Musayyib bacanya, bukan Musayyab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i al-muzabanah. Nah, ini ada kesalahan cetak, ya. Naha an bai'il muzabanah. Jadi an-nya dikebelakangkan, bai'inya sesudah an. Oke. Jadi contoh dari hadis mursal itu salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau, tepatnya dalam kitab buyu', ya, dalam kitab jual beli, di mana Imam Muslim berkata, haddatsani Muhammad bin Rafi', telah bercerita kepadaku Muhammad bin Rafi'. Nah, jadi Muhammad bin Rafi' ini adalah guru dari Imam Muslim, ya. Kemudian sana Hujainun, telah bercerita kepada kami Hujain. Nah, siapa Hujain? Guru dari Muhammad bin Rafi'. Kemudian Hujain berkata, sana Al-Laits, telah bercerita kepada kami Imam Al-Laits. Jadi Al-Laits ini guru dari Hujain. Kemudian Imam Laits berguru kepada Uqail. Ya, Uqail mendapatkan hadis ini dari Ibnu Shihab Az-Zuhri. Kemudian Ibnu Shihab Az-Zuhri meriwayatkan hadis ini dari Sa'id bin Musayyib. Yang mana Sa'id bin Musayyib ini adalah seorang tabi'in tadi, ya, seorang tabi'in kabir beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muzabanah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli muzabanah. Ya, muzabanah itu jual beli yang tidak jelas barangnya. Ya, misalnya kita membeli buah-buahan yang belum matang yang ada di ladang misalnya. Atau membeli sayuran yang masih ditanam. Nah, itu namanya jual beli muzabanah. Itu tidak boleh karena mengandung gharar, ya, mengandung tipu daya, karena hasilnya belum jelas tapi sudah dijual. Nah, hadis ini tergolong mursal. Kenapa mursal? Karena di sini Sa'id bin Musayyib, yang mana beliau adalah seorang tabi'in, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi dalam hadis ini beliau langsung seolah-olah bertemu dengan Rasulullah. Nah, di sini kan nggak ada sahabat, ya. Dari Sa'id bin Musayyib, anna Rasulullah. Langsung menyebutkan Rasulullah melarang dari jual beli muzabanah. Nah, artinya apa? Antara Sa'id bin Musayyib dengan Rasulullah ini ada perawi yang hilang. Ya, ada perawi yang hilang. Nah, siapa perawi yang hilang itu? Yaitu sahabat. Nah, itu makanya hadis ini disebut dengan mursal, ya. Karena antara Sa'id bin Musayyib dengan Rasulullah ada satu perawi yang dihilangkan. Enggak disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib. Oke. Fa Sa'id ibnul Musayyib tabi'iyyun kabirun. Maka Sa'id bin Musayyib ini adalah seorang tabi'i yang kabir, yang senior. Ya.
Seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa beliau disebut senior, kabir? Ya karena sebagian besar gurunya adalah dari golongan sahabat. Dan beliau ini juga mantu dari Sayyidina Abi Hurairah. Nah, Sayyidina Abi Hurairah dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, menantu beliau namanya Sa'id bin Musayyib. Nah, tentu saja Sa'id bin Musayyib ya meriwayatkan banyak dari gurunya atau dari mertuanya, yaitu Abu Hurairah. Nah, rawa hadzal haditsa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam biduni ayyadhkura al-wasitata bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'id bin Musayyib meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan wasithah, perantara antara dia dan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya Sa'id bin Musayyib menyebutkan dari siapa dia tahu atau dari siapa beliau tahu bahwa Rasulullah pernah bilang naha an bai'i al-muzabanah. Tapi nyatanya beliau nggak menyebutkan. Ya, nyatanya beliau tidak menyebutkan. Faqad asqata min isnadi hadzal hadithi akhirahu. Maka sungguh telah menggugurkan atau menghilangkan Sa'id bin Musayyib ya min isnadi hadzal hadis, dari sanad hadis ini akhirahu, yaitu akhir sanadnya, yaitu sahabat wa huwa man ba'da tabi'i. Siapa itu akhir sanad? Yaitu orang atau periwayat yang ada sesudah tabi'in. Nah, sampai di sini mungkin jelas ya, man ba'da tabi'i. Yang gugur itu adalah periwayat sesudah Sa'id bin Musayyib. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pasti yang digugurkan atau yang tidak disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib itu adalah sahabat? Nah, di sini baru muncul masalah, ya. Wa aqallu hadza saqati ayakuna qad saqata as-sahabiyyu. Ya. Dan kemungkinan atau aqallu hadza saqati, ya, kemungkinan terkecil atau di antara kemungkinan yang ada yang terputus pada sanad ini ayakuna qad saqata as-sahabiyyu, bahwa ada yang terputus itu adalah sahabat atau yang hilang itu adalah sahabat. Berarti ada kemungkinan yang sesudah Sa'id bin Musayyib ini sahabat. Ya, wa yuhtamalu ayyakuna qad saqata ma'ahu ghairuhu katabi'in masalan. Dan boleh jadi juga bahwa ada yang hilang itu ya qad saqata ma'ahu, gugur bersama sahabat itu atau hilang bersama sahabat itu ghairuhu, selainnya. Siapa itu? Tabi'in masalan, seperti tabi'in yang lain sebagai contoh. Nah, jadi di sini para ulama hadis itu muncul masalah sebenarnya. Ya. Apakah yang tidak disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib ini pasti sahabat? Ya. Atau ada tabi'in lain di mana dia mendapatkan hadis ini dari tabi'in lain tersebut. Artinya dia tidak meriwayatkan hadis ini dari sahabat. Nah, jadi ada dua kemungkinan yang hilang di sini itu. Ada kemungkinan sahabat, ada kemungkinan tabi'in yang lain yang sama tarafnya dengan Sa'id bin Musayyib. Nah, disinilah baru muncul persoalan. Apakah hadis mursal itu diterima sebagai hujjah atau tidak? Nah, nanti perdebatan ulama ada setelah ini. Kita akan baca setelah ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan dulu poin yang kelima, khamisan, al-mursalu 'indal fuqaha'i wal usuliyyin. Ya, mursal menurut ahli fikih dan ahli usul fikih. Nah, di sini ada perbedaan ya. Perbedaan istilah mursal menurut ahli hadis dengan hadis mursal menurut ahli fikih dan ahli usul. Nah, sekarang apa yang dimaksud ahli fikih kalau mereka menyebutkan mursal dalam kitab-kitab fikih? Nah, ma dzakartuhu min suratil mursali huwal mursalu 'indal muhadditsina. Apa-apa yang telah saya sebutkan, kata Dr. Mahmud Tohan,
ya. Min suratil mursal, dari gambaran hadis mursal barusan, huwal mursalu 'indal muhaddisin. Itu merupakan mursal menurut ahli hadis. Ya. Jadi apa yang beliau sebutkan barusan, di mana hadis mursal itu hadis yang terputus sanadnya di tabaqat sahabat. Itu kan mursal menurut ahli hadis, ya. Ammal mursalu 'indal fuqaha wal usuliyina fa'ammu min dzalika. Adapun mursal menurut ahli fikih dan ahli usul fikih, maka lebih umum dari pengertian itu. Nah, jadi ahli fikih dengan ahli usul punya pengertian sendiri tentang hadis mursal. Fa'indahum anna kulla munqati'in mursalun ala ayyi wajhin kana inqita'uhu. Maka menurut ahli fikih dan ahli usul, bahwasanya setiap hadis munqati' itu adalah mursal. Ya, nanti kita akan bahas hadis munqati'. Nah, apa itu hadis munqati'? Hadis munqati' itu adalah hadis yang terputus sanadnya dimanapun, ya, baik di awal, di tengah, ataupun di akhir. Nah, itu namanya munqati'. Ya, menurut ahli hadis, ya. Sementara kalau mursal menurut ahli hadis yang terputus itu hanya di bagian perawi sesudah tabi'in. Nah, sementara kalau munqati' tadi boleh sahabat yang gugur, kemudian boleh tabi'in, boleh juga nanti yang awal-awal. Nah, itu disebut dengan hadis munqati'. Nah, menurut ahli fikih, tiap-tiap munqati' adalah mursal ala ayyi wajhin kana inqita'uhu. Ya, dimanapun bentuk keterputusannya. Nah, jadi menurut ahli hadis, ya, istilah mursal itu sama dengan munqati'. Ya, tiap-tiap munqati' pasti mursal. Nah, berarti lebih umum, ya, mursalnya lebih umum. Sementara menurut ahli hadis, mursal itu hanya yang terputus di bahagian sahabat saja. Wa hadza madhhabul khatib aidan, ya. Dan ini pendapat yang terakhir ini merupakan madhab dari Imam Khatib Al-Baghdadi juga. Nah, Al-Khatib Al-Baghdadi ini juga seorang ahli hadis besar, ya. Wafat sekitar tahun 460-an Hijriah. Ya, beliau ahli hadis abad ke-5 Hijriah ini, Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, menurut beliau Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, mursal itu adalah setiap hadis munqati' dimanapun terputusnya. Nah, ini perbedaan mursal, ya. Perbedaan istilah mursal menurut ahli fikih dengan ahli hadis. Nah, ini penting kalau seandainya kita mendalami fikih juga, ya. Misalnya ada di antara Bapak Ibu yang mendalami atau membaca kitab-kitab fikih yang dimana di sana disebutkan dalil mereka itu misalnya mursal. Misalnya hukum ini ditolak oleh ahli fikih yang lain dan menyebutkan kenapa ditolak, karena hadisnya mursal. Nah, apa maksud mereka dengan hadis mursal itu? Berarti sanadnya terputus. Nah, itu, ya. Itu perbedaan istilah mursal menurut ahli fikih dengan ahli hadis. Nah, sekarang baru kita sampai di puncaknya ini. Bagaimana atau apa hukum dari hadis mursal? Sadisan hukmuhu, ya, hukum dari hadis mursal. Al-mursalu fil asli dha'ifun mardudun. Hadis mursal pada asal atau secara hukum asal, hukumnya adalah dha'ifun mardud. Ya, dha'if lagi tertolak. Kenapa dha'if dan mardud? Li faqdihi syartan min syurutil maqbuli. Ya, karena kurangnya satu syarat dari syarat-syarat hadis makbul. Ya, karena hadis mursal itu syarat makbulnya tidak sempurna. Seperti yang kita sebut syarat makbul itu kan ada 5, ya, yang sering kita ulang-ulang, yaitu sanadnya bersambung, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabit, tidak syadz, kemudian tidak ada illah, ya. Nah, itu syarat hadis makbul. Nah, hadis mursal itu syarat makbulnya kurang. Apa yang kurang? Wa huwa ittisalus sanad. Yaitu persambungan sanad. Sanadnya terputus, itu makanya dia dhaif.
walil jahli bihalir rawi al-mahdhufi, dan karena tidak diketahuinya kondisi perawi yang dihilangkan. Nah, itu sebabnya dua. Karena ittisalus sanadnya tidak ada, kemudian kita juga tidak tahu perawi yang hilang itu siapa. Apakah sahabat atau tabi'in? Ya. Kenapa seperti itu? Lihtimali ayyakunal mahdhufu ghairu sahabiyyin. Karena boleh jadi ya perawi yang dibuang itu bukan sahabat. Ya. Perawi yang tidak disebutkan tadi itu bukan sahabat. Wa fi hadhil hali yuhtamalu ayyakuna dha'ifan. Dan dalam kondisi yang seperti ini boleh jadi bahwa ada perawi yang selain sahabat itu dhaif. Ya, dia berstatus dhaif. Nah, jadi masih tidak jelas gitu ya hadis mursal ini, apakah yang hilang antara tabi'in dengan nabi itu sahabat atau tabi'in yang lain. Ya, tidak bisa dipastikan. Kalau yang hilang tabi'in, kalau yang hilang itu sahabat, nah itu mungkin tidak ada persoalan sebenarnya. Ya, kenapa? Karena dalam kaidah ahli hadis itu kullu sahabiyyin udulun. Setiap sahabat itu adil, siapapun mereka. Nah, kalau seandainya bisa dipastikan yang tidak disebutkan itu adalah sahabat, maka itu tidak masalah. Tapi bisa saja yang tidak disebutkan oleh si tabi'in tadi, ya misalnya dia mendapatkan hadis bukan dari sahabat, tapi dari tabi'in yang lain. Yang mana tabi'in ini, menurut ahli hadis, tidak ada garansi kalau mereka itu udul semuanya. Nah itu makanya para ahli hadis itu berbeda pendapat dalam menghukumi hadis mursal. Karena tidak pasti yang hilang itu sahabat. Boleh jadi tabi'in yang lain. Oke. Nah, sekarang lebih rinci lagi. Lakinnal ulama'a minal muhadditsina wa ghairihim ikhtalafu fi hukmil mursali. Akan tetapi para ulama dari kalangan ahli hadis dan selain mereka ikhtalafu fi hukmil mursal. Mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadis mursal. Wal ihtijaji bihi, dan dalam berhujjah dengan hadis mursal. Kenapa seperti itu? Li'anna hadzal naw'a minal inqita'i yakhtalifu an ayyin qita'in akhara fis sanadi. Ya, karena ya jenis keterputusan ini, maksudnya keterputusan sanad yang seperti ini, yakhtalif, berbeda dari keterputusan sanad lain yang ada di dalam kajian sanad. Ya, karena keterputusan sanad pada hadis mursal ini berbeda dengan keterputusan sanad pada hadis-hadis yang lain. Misalnya hadis munqati' atau hadis mu'dhal, nanti ya kita akan bahas itu. Nah, kondisinya berbeda. Li'anna saqita minhu ghaliban ma yakunu sahabiyan. Karena sesungguhnya yang hilang dari sanad hadis mursal itu ghaliban, ya menurut kebiasaan, menurut ghalib kebiasaan, ma yakunu sahabiyan, yaitu orang yang berstatus sebagai sahabat. Was sahabatu kulluhum udulun. Sementara sahabat semuanya berstatus adil. La yadurru adamu ma'rifatihim. Maka tidak masalahlah tidak mengenal nama mereka. Nah, jadi menurut sebahagian ahli hadis ya yang menyebutkan bahwa hadis mursal itu adalah hadis yang gugur sahabatnya. Nah, itu bagi mereka ya hadis mursal itu diterima, ya bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Karena kalau yang gugur itu sahabat, nggak masalah. Kenapa? Karena sahabat itu semuanya udul. Bagaimanapun kondisi mereka, sahabat itu tidak mungkin berdusta atas nama Nabi. Ya, sahabat itu tidak mungkin berdusta atas nama Nabi. Dan itu kaidah sudah disepakati oleh semua ahli hadis. Ya, sudah disepakati oleh semua ahli hadis kecuali Syiah ya. Syiah itu mereka membedakan. Nah,
yang kita bahas sekarang ini adalah ilmu hadis dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, berbeda dalam hal menghukumi tabi'in. Kalau tabi'in, sebagiannya ada yang adil, sebagiannya ada yang tidak adil. Nah, itulah penyebab kenapa para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi hadis mursal. Nah, sekarang bagaimana ringkasan perbedaan ulama itu? Nah, ini dituliskan khusus oleh Syekh Mahmud Tohat. Wa mujmalu aqwalil ulama'i fil mursali thalathatu aqwalin. Dan adapun ringkasan, ya, ringkasan pendapat ulama terkait dengan hadis mursal itu ada 3 jenis atau 3 pandangan. Ya, yaitu yang pertama dhaifun mardudun. Yang pertama menyebutkan hadis mursal itu dhaifun mardudun. Dhaif lagi mardud. Ya, dhaif lagi mardud. Maksudnya tidak bisa digunakan sama sekali. Wa hadza 'inda jumhuril muhadditsina. Dan pendapat ini dipegang oleh jumhur, mayoritas ahli hadis. Wa katsirin min ashabil usuli wal fuqaha, dan mayoritas dari para ahli usul dan ahli fikih. Nah, jadi ahli usul fikih dengan ahli fikih sebahagian besarnya menolak berdalil dengan hadis mursal. Apa hujjah mereka? Kenapa hadis mursal itu dhaif? Wa hujjatu haula'i huwal jahlu bihalir rawi al-mahdhufi. Adapun hujjah yang mereka gunakan, kenapa hadis mursal itu ditolak, adalah al-jahlu bihalir rawi al-mahdhuf. Ketidaktahuan kita dengan kondisi perawi yang dibuang. Ya. Boleh jadi sahabat, boleh jadi tabi'in yang lain tadi ya. Lihtimali ayyakuna ghaira sahabiyyin. Nah, ini dia. Karena boleh jadi bahwa ada perawi yang dihilangkan itu adalah bukan sahabat. Nah, jadi pendapat yang pertama ini mereka lebih ketat, ya, lebih hati-hati. Karena tidak bisa dipastikan yang hilang atau yang tidak disebutkan itu adalah apakah sahabat atau perawi yang lain, maka mereka memilih untuk menolak sama sekali hadis mursal. Jadi asalkan sudah mursal, dhaif. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, sahihun yuhtajju bihi. Yang kedua adalah hadis mursal itu sahihun, berstatus sahih, yuhtajju bihi. Ya, bisa dijadikan hujjah. Nah, ini pendapat siapa? Wa hadza 'indal a'immati tsalatsati, Abi Hanifah wa Malikin wa Ahmada fil masyhuri anhu. Dan pendapat ini adalah atau dianut oleh para imam yang 3, ya, imam mazhab yang 3, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hambal, menurut pendapat yang masyhur dari beliau. Wa ta'ifatin minal ulama, dan satu golongan, satu kelompok dari para ulama. Nah, cuman dengan syarat bi syarti ayyakunal mursilu siqatan. Nah, dengan syarat, ya, kapan hadis mursal itu dihukumi sahih menurut mereka? Ayyakunal mursilu, bahwa ada al-mursil. Nah, siapa al-mursil? Mursil itu perawi yang memursalkan hadis. Berarti tabi'in tadi ya. Kalau contoh hadis muzabanah tadi berarti Sa'id bin Musayyib. Nah, dengan syarat bahwa ada mursil, ya, perawi yang memursalkan hadis itu siqatan, berstatus sebagai perawi yang siqah. Wala yursilu illa an siqatin, dan tidak memursalkan dia kecuali dari perawi yang siqah juga. Nah, jadi menurut para imam yang bertiga ini, ya, hadis mursal itu boleh saja dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil, tapi dengan syarat, ya, mursilnya harus siqah. Ya, mursilnya harus siqah. Harus adil dan dhabit. Nah, bagaimana dengan Sa'id bin Musayyib? Sa'id bin Musayyib itu sepakat para ahli hadis beliau adalah seorang yang siqah. Ya, siqah thabit. Artinya apa? Hadis tentang muzabanah tadi menurut Abu Hanifah, menurut Imam Malik, dan menurut Ahmad bin Hambal itu hadisnya sahih.
Kenapa? Ya karena Sa'id bin Musayyib dihukumi sebagai perawi yang siqah. Nah, perawi yang siqah tidak mungkin meriwayatkan hadis kecuali dari perawi yang siqah yang lain. Nah, itu kesimpulan mereka. Wa hujjatuhum, dan adapun hujjah mereka, ya, hujjah mereka yang bertiga ini, anna tabi'iyya ats-thiqata la yastahillu ay yaqula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa idza sami'ahu an min siqatin. Adapun hujjah mereka bahwa seorang tabi'in yang siqah, ya, seorang tabi'in yang bisa dipercaya, la yastahillu, tidak mungkin ayyaqula berkata qala Rasulullah telah bersabda illa idza sami'ahu min siqatin, kecuali apabila dia mendengarkan hal itu dari perawi siqah yang lain. Nah, jadi konsep mereka seperti itu. Kalau ada seorang tabi'in yang siqah, pasti dia meriwayatkan dari yang lain yang siqah juga, sekalipun itu tabi'in yang lain. Nah, itu konsep dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Nah, bagaimana dengan Imam Syafi'i? Apakah beliau menerima hadis mursal sebagai dalil? Nah, ini yang ketiga. Jim, ya. Qabuluhu bisyurutin. Ya, menerima hadis mursal tapi dengan syarat. Ai yasihhu bisyurutin. Artinya hadis mursal itu dihukumi sahih bisyurut, dengan beberapa syarat. Wa hadza 'inda Syafi'i, dan ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Nah, jadi Imam Syafi'i dalam hal ini, dalam menghukumi hadis mursal itu berbeda dengan tiga imam mazhab lainnya. Ya, beliau lebih ihtiyat, lebih hati-hati, ya, untuk menjadikan hadis mursal ini sebagai dalil atau sebagai hujjah. Wa ba'dhi ahli ilmi, dan sebagian ahli ilmu yang lain. Nah, jadi beliau mensyaratkan beberapa syarat. Kalau bagi imam yang tiga tadi syaratnya cuma satu, ya, mursilnya harus siqah. Tapi menurut Imam Syafi'i syaratnya ada 4. Nah, jadi beliau sangat ketat, Imam Syafi'i. Nah, apa syaratnya? Wa hadhihi syurutu arba'atun. Adapun syarat-syarat yang dimaksud di sini ada arba'atun, ada 4. Nah, jadi Imam Syafi'i mengatakan hadis mursal itu baru bisa dijadikan sebagai hujjah apabila dia melengkapi 4 syarat. Thalathatun firrawi al-mursili. 3 diantaranya itu ada pada perawi yang mursil, ya, perawi yang memursalkan hadis. Wa wahidun fil hadisil mursal, dan 1 syarat ada pada hadis mursalnya. Wa ilaika hadhihi syurut, dan syarat-syarat tersebut akan saya jelaskan ilaika kepada Anda semua, kata Syekh Mahmud Tohan. Nah, apa 3 syarat yang berkaitan dengan ar-rawi al-mursil, ya, perawi yang memursalkan hadis? Yang pertama, ayakun al-mursilu min kibarit tabi'in. Bahwa ada mursil, perawi yang memursalkan hadis itu tergolong sebagai tabi'in yang kibar, ya, tabi'in yang kabir. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Tabi'in itu ada 2 golongan, ya. Ada tabi'in kabir, ada tabi'in shaghir. Nah, apa bedanya? Kalau tabi'in shaghir, sebahagian besar gurunya adalah tabi'in. Sementara kalau tabi'in kabir, sebahagian besar gurunya adalah sahabat, ya. Nah, menurut Imam Syafi'i syarat pertama bisa diterimanya hadis mursal kalau mursilnya tergolong sebagai tabi'in yang kibar, yang kabir. Ya, di mana gurunya sebagian besar adalah dari sahabat. Oke, itu 1. Kemudian yang kedua, wa idza samma man arsala anhu samma siqatan. Apabila menamai man arsala anhu, ya, periwayat yang memursalkan hadis, sama siqatan, dia akan menamai orang yang dia buang itu dengan siqatan, ya, dengan seorang yang siqah. Ai idza suila an atau anis mirrawi alladhi hadzafahu fa innahu yadhkuru isma syakhsin siqatin.
ya. Siqatan ya, isma syakhsin siqatan. Artinya apabila dia ditanya ya tentang nama perawi yang dia hazafkan atau yang dia buang, maka sesungguhnya ia yang mursil tadi yadhkuru isma syakhsin siqatan. Dia akan menyebutkan atau siqatin ya, maka dia akan menyebutkan nama seseorang yang siqah. Nah, jadi ini syarat yang kedua. Kalau seandainya si mursilnya ditanya, dari mana kamu mendapatkan hadis ini? Maka dia akan menjawabnya dari seorang perawi yang siqah. Nah, ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, idza syarakahu al-huffadhu al-ma'mununa lam yukhalifuhu. Apabila mengiringi terhadap riwayat si mursil tadi, ya, yang memursalkan hadis tadi, al-huffaz al-ma'munun, ya, para hafiz yang terpercaya, lam yukhalifuhu. Ya, para hafiz itu lam yukhalifuhu, tidak berseberangan riwayatnya dengan si mursil itu. Nah, ini syarat ketiga. Jadi hadis mursal perspektif Imam Syafi'i ini sangat berat syaratnya. Jadi baru bisa diterima kalau si mursil itu riwayatnya tidak bertentangan dengan para hufaz, ya, para penghafal hadis yang lain yang terpercaya. Nah, kalau bertentangan berarti mursalnya tertolak menurut Imam Syafi'i. Ai an-rawiya al-mursila dhabitun tamud dhabti. Artinya bahwasanya perawi yang mursil tadi itu harus dhabitut tamud dhabti. Ya, dia dhabitnya itu harus tam, harus sempurna. Dengan dibuktikan dengan tidak adanya riwayat dia yang bertentangan dengan perawi yang lain. Bihaitsu idza syarakahu ar-ruwatu ad-dhabituna yuwafiqunahu ala riwayatihi. Dengan standar apabila riwayatnya diiringi oleh riwayat para dhabit, ya, para ahli hadis yang dhabit yang kuat ingatan, yuwafiqunahu ala riwayatihi. Maka mereka semuanya akan sepakat dengan riwayat yang dia sampaikan. Nah, itu standarnya. Jadi mursil yang atau periwayat hadis mursal yang baru akan diterima oleh Imam Syafi'i sebagai dalil itu, yaitu mursil yang riwayatnya tidak pernah bertentangan dengan periwayat dhabit lainnya. Asalkan pernah bertentangan, berarti mursalnya tidak diterima. Oke, nah ini 3 syarat yang berkaitan dengan si mursil, ya, orang yang memursalkan hadis. Nah, 3 syaratnya tadi, mursilnya harus dari tabi'in kabir. Kemudian apabila dia ditanya tentang orang yang dia buang, maka dia akan menjawabnya dari orang yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, riwayat dia itu tidak bertentangan dengan riwayat para ahli hadis yang lain yang kuat ingatannya. Oke, ini yang 3 syarat yang pertama. Nah, kemudian syarat yang keempat. Wa ayyun dhamma ila hadhihi syuruti thalathati wahidun mimma yali. Yang keempat, bahwa digabungkan kepada syarat yang 3 ini wahidun mimma yali. Salah satu dari apa yang ada di bawah ini. Nah, jadi yang keempat ini boleh pilih, ya. Syarat yang keempat ini harus ada salah satunya. Nah, apa yang syarat yang keempat yang harus ada salah satunya? Yang pertama, ayyur wal haditsu min wajhin akhara musnadan. Ya, hadis itu diriwayatkan dari bentuk lain atau dari jalur lain secara musnad. Nah, musnad itu artinya secara bersambung, tidak ada yang terputus. Ya. Nah, musnad itu berbeda dengan mursal. Kalau mursal tadi kan sahabatnya hilang, ya. Perawi yang sesudah tabi'in hilang. Tapi kalau musnad itu semuanya lengkap. Dari tabi'in, sahabat, kemudian baru nabi. Nah, jadi syarat yang keempat, salah satunya harus ada yang ini. Hadis itu diriwayatkan dari jalur lain secara musnad. Kemudian yang kedua, ayyurwa min wajhin akhara mursalan
arsalahu man akhadhal ilma an ghairi rijalil mursalil awwali. Nah, kalau tidak yang pertama tadi, yang kedua ini. Apa syarat yang kedua ini? Yurwa min wajhin akhar. Ya, hadis itu diriwayatkan dari jalur lain secara mursal, tapi dimursalkan oleh perawi yang mengambil hadis itu dari selain perawi mursal yang pertama. Nah, jadi sanadnya harus beda dengan mursal yang pertama tadi. Ya, baru hadis mursal yang pertama tadi bisa digunakan. Ya. Jadi yang pertama boleh ada jalur lain yang musnad, yang bersambung sampai ke Nabi. Kalau tidak musnad bagaimana? Boleh juga mursal, tapi mursalnya dari jalur lain yang berbeda dari jalur yang pertama. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, au yuwafiqa qaula sahabiyyin. Atau ya riwayat mursal itu bersesuaian dengan perkataan sahabat. Nah, ini syarat yang ketiga ya. Kalau bertentangan dengan perkataan sahabat berarti tertolak. Oke, kemudian yang keempat, au yuftiya bimuqtadahu aktsaru ahlil ilmi. Atau berfatwa dengan kandungan hadis mursal itu aktsaru ahlil ilmi. Ya, mayoritas ahli ilmu. Nah, jadi ahli ilmu atau para ulama itu berfatwa sama isinya dengan hadis mursal itu. Nah, berarti hadis mursal itu boleh diamalkan atau boleh digunakan. Oke, sedikit lagi. Fa idza tahaqqaqat hadhihi syurutu tabayyana sihhatu makhrajil mursali wa ma adadahu. Apabila telah terpenuhi syarat-syarat ini atau syarat yang 4 ini, ya, tabayyana maka jelaslah kesahihan sanad mursal dan ma'adadahu dan riwayat lain yang memperkuatnya. Jadi kalau syarat yang 4 yang telah disebutkan barusan dipenuhi oleh hadis mursal itu, maka menurut Imam Syafi'i ya itu sudah boleh atau sudah bisa dikatakan sahih derajatnya. Wa annahuma sahihani, dan bahwasanya keduanya ya hadis mursal yang pertama dengan yang kedua yang memperkuat tadi itu sahihani, dihukumi sahih keduanya. Lau aradahuma hadisun sahihun min tariqin wahidin rajjahnahuma alaihi bi ta'addudit turuqi idza ta'adzara al-jam'u bainahuma. Ya, seandainya ya kedua hadis itu bertentangan dengan hadis sahih dari jalur yang lain, ya. Tadi kan ada 2 hadis mursal misalnya, yang maknanya sama. Tapi bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Rajjahnahuma alaihi. Maka kita tarjih ya atau maka kita kuatkan kedua hadis mursal itu dari hadis sahih yang bertentangan tadi. Ya, bi ta'addudit turuq, dengan sebab banyaknya jalur. Ya, karena mursalnya ada 2 jalur, sementara hadis sahih yang lainnya cuman 1 jalur. Idza ta'adzara al-jam'u bainahuma. Apabila uzur dalam menjamak atau mengkompromikan keduanya. Nah, jadi hadis mursal kalau dia mempunyai banyak jalur dan kebetulan bertentangan dengan hadis sahih cuman 1 jalur misalnya, maka yang dikuatkan itu adalah hadis mursal yang mempunyai banyak jalur tadi. Nah, itu ya. Hadza wa yumkinu tawdihu hadhihi al-umuri allati yanbaghi ayyun dhamma wahidun minha ila syuruti thalathati as-sabiqah bima yali. Nah, dan mungkinlah menjelaskan perkara-perkara yang sudah disebutkan barusan ya, yang harus digabungkan salah satu dari yang perkara-perkara tersebut kepada syarat 3 yang sebelumnya bima yali, dengan apa-apa yang akan disebutkan berikut. Nah, ini kesimpulan saja. Hadis mursal ditambah dengan hadis musnad. Nah, tadi kan syarat yang keempatnya kan salah satu dari yang 4 ini ya. Kalau ada hadis mursal ditambah dengan hadis musnad, ya statusnya berarti sahih, bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian ada hadis mursal
ditambah dengan hadis mursal yang punya sanad yang berbeda, berarti dia menjadi sahih. Kemudian ada hadis mursal bersesuaian dengan pendapat sahabat, itu berarti hadis mursalnya sahih. Atau ada hadis mursal yang bersesuaian dengan fatwa mayoritas ulama, berarti hadis mursal itu berstatus sahih. Nah, ini gambarannya. Ya, ini gambaran syarat-syarat hadis mursal yang diterima sebagai hujjah menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi bisa disimpulkan bahwa Imam Syafi'i lebih ketat ya dalam menggunakan hadis mursal ini sebagai hujjah. Karena walau bagaimanapun ya hadis itu kan sebagai dalil setelah Al-Qur'an. Ya. Kita nggak bisa sembarangan menggunakan sesuatu yang akan kita jadikan sandaran setelah Al-Qur'an. Sehingga kita harus teliti dalam menggunakan hadis itu. Nah, itulah setidaknya seperti itu pikiran dari Imam Syafi'i ya, ketika beliau memberikan syarat yang ketat terhadap diterimanya hadis mursal ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, mungkin satu orang, silahkan. Oke, sebenarnya kita ada satu bahasan lagi, mursal sahabi, tapi sepertinya nggak cukup ya waktunya. Kita cukupkan sampai di sini. Artinya ada perbedaan ulama dalam menghukumi hadis mursal dan menggunakannya sebagai hujjah. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan. Ustadz mau tanya. Ya, silakan, Mbak. Tadi kan yang dikatakan sama Imam Syafi'i itu kan ada syarat-syaratnya ya kalau bisa dikatakan hujjahnya itu sahih ya. Iya, ada 4 syaratnya. Mursal. Nah, ya. Ada nggak contoh hadis mursalnya yang berkualitas hadisnya itu sahih gitu? Contoh hadisnya, Ustadz. Karena hadis mursal ini kan tadi di kalangan muhaddisin sama usulin dan fikih itu doif ya, bahkan mardud ya. Ya, di kalangan ahli fikih dan ahli hadis, ahli fikih dan ahli usul, mursal itu mereka lebih umum. Jadi mursal itu artinya adalah setiap hadis yang munqati' berarti mursal. Ya. Nah, itu perbedaan istilah mursal dalam menurut ahli hadis dengan ahli fikih atau ahli usul. Nah, ya benar ya, secara umum ahli fikih dengan ahli usul itu mendhaifkan hadis mursal. Secara umum, jumhur muhaddisin, kemudian juga mayoritas para ahli usul dan ahli fikih itu menganggap hadis mursal itu dhaif. Iya benar, ya. Nah, cuma ada pendapat yang menafsil, ya, memberikan ketentuan-ketentuan khusus terhadap hadis mursal itu. Nah, di antaranya ada Abu Hanifah, kemudian Imam Malik dengan Imam Ahmad yang menganggap sahih tapi dengan syarat. Begitu juga dengan Imam Syafi'i, ya, menganggap itu sahih tapi dengan syarat yang lebih banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak contoh dari hadis mursal ya yang sahih atau yang diterima oleh semua golongan seperti itu ya? Nah, salah satu contohnya ya hadis yang kita bacakan di atas tadi, Mbak Fitri. Nah, ini salah satu contoh yang populer dalam bahasan atau dalam kitab-kitab hadis, yaitu larangan dari muzabanah ini. Ya, muzabanah ini sebagaimana yang saya jelaskan tadi, larangan dari menjual sesuatu yang belum jelas wujudnya. Itu namanya jual beli muzabanah. Ini di kalangan ahli fikih. Kalau kita baca di fikih muamalah dalam kitab-kitab fikih Syafi'i ataupun dalam kitab fikih yang lain, itu mereka hampir semuanya menggunakan hadis ini dalam mengharamkan atau melarang jual beli yang tidak jelas seperti itu.
Misalnya menjual buah-buahan yang belum tentu matangnya misalnya, atau padi yang belum tentu hasilnya, yang belum jelas hasilnya, atau buah-buahan yang belum matang misalnya. Ini kalau kita lihat di kitab-kitab fikih ini sangat populer hadisnya. Ya, kenapa? Nah, karena di sini syaratnya ngumpul semua. Baik yang syaratnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad. Nah, di sini ngumpul semua. Sa'id bin Musayyib adalah seorang yang siqah. Tadi kan beliau bertiga ini mensyaratkan mursilnya harus siqah kan? Iya. Nah, Sa'id bin Musayyib itu sepakat ahli hadis beliau adalah seorang yang siqah sabit. Kalau kita baca di kitab-kitab rijal, tidak satupun yang meragukan kesikohan dari Sa'id bin Musayyib. Kemudian kalau kita terapkan syarat yang 4 yang diterapkan oleh Imam Syafi'i misalnya. Nah, yang pertama tabi'innya harus kabir. Nah, Sa'id bin Musayyib adalah seorang tabi'in yang kabir. Ya, guru beliau 70 orang lebih itu dari golongan sahabat. Oke. Kemudian syarat kedua, kalau seandainya Sa'id bin Musayyib ditanya dari mana kamu mendapatkan hadis ini, pasti beliau akan menyebutnya dari orang yang siqah. Karena konsep dalam ilmu hadis itu perawi siqah nggak mungkin mendapatkan atau menerima riwayat dari perawi yang tidak siqah. Biasanya mereka saling berhubungan gitu. Perawi yang siqah pasti meriwayatkan dari perawi yang siqah yang lain. Oke, itu syarat kedua. Kemudian syarat ketiga, ya, syarat ketiga tadi syarakahu al-huffaz. Nah, hadis ini punya banyak jalur. Ya, hadis ini punya banyak jalur. Nah, nanti kalau kita baca jalur hadis ini itu banyak, nggak cuma satu jalur ini saja. Ya, ada di kutub sittah yang lain. Kalau ini adanya di Sahih Muslim ya, adanya di kitab Sahih Muslim. Nah, jalur sanad hadis ini ada di kitab-kitab sunan yang lain. Bahkan di luar sunan kutub sittah yang 6 itu juga ada. Artinya apa? Syarat-syarat diterimanya hadis mursal itu ada ya, itu ada dalam hadis ini. Baik yang syaratnya ketat ataupun yang longgar ataupun bagi mereka yang menolak sama sekali. Nah, itu ada di sini. Ya. Nah, di mana kita bisa mendapatkan contoh-contoh yang lain? Nah, nanti sebenarnya ada di halaman selanjutnya ya. Nah, itu ada nama kitab khusus yang menjelaskan hadis mursal, di antaranya kitab Al-Marasil karya Imam Abi Daud. Kemudian Al-Marasil karangan Ibnu Abi Hatim. Nah, di sana nanti disebutkan semua contoh-contoh hadis mursal. Ya. Jadi banyak juga hadis mursal ini. Sampai-sampai Imam Abu Daud itu nulis kitab khusus yang isinya semuanya adalah hadis mursal. Nah, untuk sementara seperti itu Mbak Indah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, contoh-contoh yang lain nanti bisa dibaca di kitab ini, Al-Marasil. Al-Marasil ini kalau saya nggak salah sudah ada PDF-nya. Ya, jadi bisa di-download langsung kitab Al-Marasil Imam Abi Daud. Ya. Nah, syukran Ustaz. Ya, afwan. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu semua. Minggu depan insya Allah kita lanjutkan. Ini sedikit lagi sebenarnya, tapi karena waktu yang membatasi, pada malam hari ini kita cukupkan ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa dipahami dan berkah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama Mas. Ya. Saya izin duluan Bapak Ibu.